Kalian sedang menjelajahi Google, mencari suatu informasi dengan sebuah keyword. Dalam hitungan detik, muncul ribuan hasil. Kalian mulai berpikir, gimana cara sebuah sistem itu menyimpan dan mencari data secepat itu? Rahasianya ada di satu konsep dalam dunia sistem informasi yang disebut inverted index. Di sini kita tidak akan hanya membahas inverted index, tetapi juga multilist, sebuah sistem yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah informasi dari berbagai arah. Mari kita bahas lebih lanjut. Bayangin kalian punya ribuan dokumen dan kalian ingin mencari sebuah dokumen yang mengandung kata kucing. Jika dilakukan secara manual, bayangkan berapa banyak waktu dan effort yang kita buang untuk mencari dokumen itu. Jika mencari sebuah kata dalam dokumen itu seperti mencari harta karun, inverted index adalah treasure map-nya. Daripada cari satu-satu, kalian langsung ke hidden cave-nya. Bayangin berapa lama waktu dan effort yang kalian hemat. Bahkan dalam sebuah tes yang dilakukan oleh Apache Doris, mengquery informasi lebih cepat 30 kali menggunakan inverted index daripada yang tidak. Nah, sekarang kalian sudah memiliki bayangan tentang apa itu inverted index dan seberapa pentingnya itu. Maka kita akan bahas lebih lanjut tentang inverted index. Seperti namanya, inverted index adalah kebalikan dari forward index. Forward index memetakan ID ke kata kunci, sedangkan inverted index melakukan hal sebaliknya, memetakan kata kunci ke ID. Bayangin kamu punya sebuah buku, kamu memecah semua teksnya menjadi kata-kata individual. Proses ini disebut tokenization. Jika kamu mencatat kata-kata apa saja yang muncul di setiap halaman, itu adalah forward index. Sebaliknya, jika kamu mencatat halaman mana aja yang memuat setiap kata, kamu membuat inverted index. Setelah membahas tentang apa itu inverted index, kita akan mulai membahas tentang cara kerja inverted index secara sederhana. Yang pertama itu adalah proses tokenization yang sebelumnya kita sudah bahas. Lalu ada normalization, yaitu menyamakan bentuk atau format agar konsisten. Jadi, misalnya kata kucing yang huruf pertamanya adalah kapital menjadi kucing kecil semua. Ini disebut dengan scaffolding. Lalu ada stop word removal. Ini biasanya opsional. Jadi itu dia kata-kata umum yang tidak penting itu bisa dihapus seperti kata di, dan, atau yang. Lalu ada setelah kita melakukan normalization, kita akan melakukan indexing. Indexing ini setelah tertokenisasi dan ternormalisasi, sistem membuat struktur data berupa inverted index, yaitu daftar kata lalu dicatat dokumen mana saja yang mengandung kata tersebut. Lalu setelah indexing kita akan ke query meshing. Itu adalah proses saat pengguna melakukan pencarian. Sistem akan mencocokkan kata kunci dari pengguna dengan daftar kata di dalam inverted index itu. Setelah kita bahas sedikit tentang cara kerja sederhananya, kita akan mulai bahas implementasi code-nya. Di sini saya ada code yang saya dapat dari geeks4geeks.org. Kalian bisa lihat langsung, saya taruh juga linknya nanti di deskripsi. Itu ada penjelasannya lebih lengkap. Jadi itu dua baris pertama itu mendefinisikan dua dokumen contoh. Ini jadi contoh yang akan kita pakai. Dokumen pertama rubah coklat yang gesit melompat, anjing pemalas, terus anjing malas tidur di bawah sinar matahari. Oke. Terus kita ini ya, langkah pertamanya itu adalah tokenisasi dokumen. Jadi ubah setiap dokumen menjadi huruf kecil dan pisahkan menjadi kata-kata. Nah, terus yang keduanya kita buat kamus kosong untuk menyimpan indeks terbalik. Lalu ulangi setiap istilah dalam daftar istilah unik. Nah, untuk setiap istilah buat daftar dokumen kosong, lalu periksa apakah istilah tersebut muncul di setiap dokumen masukan. Jika istilah tersebut muncul dalam dokumen, tambahkan dokumen tersebut ke daftar
untuk istilah tersebut. Terakhir, tambahkan entry ke kamus indeks untuk istilah saat ini dengan daftar dokumen yang berisi istilah tersebut sebagai nilainya. Terus ulangi entry-nya dalam kamus indeks terbaik dan cetak setiap istilah berserta daftar dokumen yang memuatnya. Gitu. Nah, nanti untuk outputnya seperti ini. Nah ini outputnya. Oke. Itu dia tadi pembahasan tentang inverted index. Sekarang kita akan mulai lanjut pembahasan kedua, yaitu multi-listing. Oke, kita akan lanjut bahas mengenai multilist. Multilist sendiri adalah sebuah metode dalam organisasi file di mana sebuah entitas memiliki hubungan antara satu atau lebih kategori ataupun atribut secara bersamaan. Nah, teknik ini biasanya digunakan ketika memiliki relasi many to many antara data. Oke, bayangin gini. Kamu lagi ada di perpustakaan, lagi nyari buku untuk tugas kuliah kamu. Kamu ambil satu buku dan setelah dilihat, buku itu ditulis oleh dua penulis. Dan juga bukunya masuk ke rak fiksi dan juga biografi sekaligus. Nah, itu dia. Satu data bisa punya banyak keterkaitan. Satu mahasiswa bisa ikut banyak mata kuliah, dan satu mata kuliah juga bisa diikuti banyak mahasiswa. Nah, sistem multilist ini teknik yang dirancang khusus untuk mengatur data seperti ini. Biasa teknik ini bekerja seperti jaring laba-laba. Setiap simpul bisa terhubung ke banyak jalur sekaligus, sama kayak buku tadi yang bisa muncul di lebih dari satu rak atau punya lebih dari satu penulis. Multilist memungkinkan kita menghubungkan banyak relasi secara efisien dan rapi. Itu tadi gambaran singkat mengenai multilist file. Teknik ini sebenarnya sangat kompleks tetapi sangat powerful jika diaplikasikan ke dunia nyata. Materi ini akan menjadi penutup di video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa berguna untuk teman-teman sekalian. Yang saya berikan hanyalah tip of the iceberg, kalian bisa explore lagi sendiri. Saya Ibnu Firdaus Rahman dari Universitas Gunadarma. Sekian, terima kasih.